Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu suasana ini membuat di sisi lain kita bergembira, tapi di sisi lain kita bersedih. Bergembira dalam artian alhamdulillah, hampir mendekati finish, kita bisa melaksanakan bahagian dari perintah Allah. Apakah perintah itu wajib ataupun sunnat, seperti berpuasa di bulan Ramadan, kemudian qiyamul lail, salat tarawih dan lain-lain. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lishaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri. Kegembiraan pertama ketika dia berbuka, apakah berbuka hari-harian ataupun menyongsong munculnya Aidil Fitri. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah ketika orang-orang yang sungguh mengabdikan dirinya kepada Allah itu akan ditemukan atau dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya? Ulama ahli sunnah wal jamaah tawakuf, pokoknya bertemu. Dan itu didasari oleh ayat Quran, terdapat di dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang harap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia melaksanakan amal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah yang dirasakan oleh batin orang yang beriman. Kenapa dia tidak makan, kenapa dia tidak minum, kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang padahal halal, tapi ketika Ramadan itu ditaatnya karena ada satu harapan, dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesedihan, ada beberapa poin. Pertama, semalam maghrib menjelang isya kita menerima informasi bahwa salah seorang ulama, bahkan beliau selalu menjenguk kita di Tanjung Balai dalam bentuk tabligh akbar, itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu melalui kesempatan ini mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum, dan kita yakin beliau adalah orang soleh. Kemudian Al-Fatihah ini juga hajat dan keinginan kita agar muncul pengganti orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah di suasana ketika negara sudah tidak hampir peduli terhadap kita. Kita ingin muncullah generasi-generasi terbaik yang istiqomah dalam menyampaikan kebenaran dan mengamalkannya, khususan di hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kejadian ini itu sudah diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah buku 40 hadis tentang akhir zaman. Di hadis yang keempat itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu dari dada orang yang berilmu. Jadi Allah tidak mencabut, misalkan adalah di kampung kita ini orang berilmu, tahu-tahu udah kosong saja, kosong, apa namanya, amnesia,
Biasanya orang yang berilmu dan melaksanakan amal ilmunya itu, dia itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu tidak dicabut dengan menghilangkan, langsung hilang, kosong memorinya. Kalau misalkan gaya flash di tahu-tahu sudah berpius saja, tidak. Yang selama dia beriman dan melaksanakan amal soleh, maka Allah jagakan. Allah jagakan itu. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan mewafatkan biqabdil ulama, dengan mewafatkan, mematikan para alim ulama. Ketika alim ulama sudah berkurang dan habis, maka muncullah orang-orang manusia, lalu kita kehilangan arah. Siapa kita tanya? Kita tanyalah manusia yang tidak punya kapasitas. Lalu apa yang terjadi? Maka terjadilah fatwa yang tidak sesuai dengan aturan, alhasil terjadilah hal-hal sesat dan menyesatkan. Contoh tak mudik sama dengan jihad. Tak mudik sama dengan jihad. Itu pembandingannya itu luar biasa. Itulah jihad itu ibadah yang paling tinggi dalam Islam, untuk di sana sama dengan jihad. Situlah salah satu contoh. Orang supaya jangan pulang, supaya mengikuti peraturan pemerintah ini, oke, tapi jangan disamakan ini bagian dari ibadah yang tertinggi dalam Islam, jihad itu. Jadi disampaikan itu, kalau untuk kamu di rumah berpuasa kalau yang mati kamu masuk surga. Padahal dia menahan rindu, tak jumpa sama maknya, sama ayahnya. Entah mungkin ini dia pula penghabisan dia jumpa sama ayah maknya. Makanya ini perlu dipikirkan bahwa mautul alim, mautul alam. Bila orang alim wafat, maka alam ini pun akan menjadi gelap gulita. Sedangkan masih banyak ulama yang istiqomah. Kita merasakan kondisi yang seperti ini, apalagi besok mereka yang menyuarakan kebenaran. Ulama itu banyaknya itu. Cuma dalam kajian ada ulama yang istiqomah, ada ulama yang ulama itu tergantung wanita. Berapa mubasya sama dengan cerita-cerita di LC itu. Ada orang melanggar hukum, lalu dia dikonai pasal. Bapak kalau nak lepas bisa menggunakan pasal ini, kalau nak tajuhan pasal ini, tergantung bapak nak bayar berapa. Jadi agama ini pun elastis. Siapa yang memahamkannya itu bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Dan kejadian ini membuktikan bahwa lisan Nabi SAW itu lisan yang sangat dijamin oleh Allah tidak berdusta. Apa yang disabdakan Nabi itulah kita rasakan. Di Tanjung Balai dulu banyak ulama-ulama kita, guru tua yang berkapasitas, tapi belakangan kita tengok sudah tua-tua. Adanya pepatah Ustaz, tumbuh satu, mati satu, tumbuh seribu. Itu tuh artis sama pemain bola. Kalau ulama buat almarhum atau Tuan Tohir Abdullah pulang dari Mekah membawa ijazah 14. Rupanya ijazah 14 itu begini Pak, belajar tafsir, datang gurunya dikasih ijazah, kau dah lulus tafsir. Belajar sorok, datang gurunya kasih ijazah no sorok. Jadi 14 mata pelajaran itu sudah dikuasai oleh almarhum atau Tuan Tohir. Semoga Allah menempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Itu sampai hari ini siapa penggantinya? Tak ada. Kita beda pula. 14 pelajaran satu ijazah. Situ berkumpul segalanya, IPA, IPS, MM, agama, akidah, akhlak, satu ijazah. Kemudian ada penelitian almarhum Profesor Dr. Ramli Awe ketika beliau penelitian ke Jepang. Katanya orang Jepang itu satu orang membaca 8 koran. Misalkan kalau gitu analisa, sip, waspada, satu orang 8 koran. Di Indonesia orang membaca satu koran dibaca 8 orang. Pokoknya kalau kode kopi di hektar adalah koran, kita takut di Malala. Itulah membuktikan bahwa kepedulian kita bahwa situasi ini harus diseriusi sebagai umat, sebagai ayah. Ayolah kita dukung anak-anak kita ini supaya mereka lebih mencintai ilmu-ilmu agama. Karena memang Tanjung Balai ini dulu dikenal dengan kota ulama. Bahkan lagunya pun ada, cemano, tata, kerama, adab, sopan santun orang Tanjung Balai. Kemudian kesedihan, kekhawatiran yang kedua. Ya Allah,
Sampaikah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Ini pertanyaan yang besar dan memang tak boleh dijawab, hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu di akhir-akhir nanti kita munajat kepada Allah melalui sujud terakhir di witirkah atau di tarawihkah, mohonlah kepada Allah, duhai Allah, panjangkan umur taat kami hingga Ramadan yang akan datang, sehatkan kami untuk memperjuangkan kebenaran di muka bumi, khusus di kota Tanjung Balai. Kemudian yang terakhir, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan tolong dijaga, jangan sampai nilainya usah. Itu kita sampaikan ketika Nabi bertanya siapakah orang yang bangkrut, orang yang tak punya dirham, tak punya perhiasan. Kata sahabat, kata Rasul, tidak. Orang yang sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi masih mengkatoi, menzolimi, korupsi dan lain-lain, nanti di akhir zaman di padang mahsyar, maka kebaikannya akan dikasihkan kepada orang yang dia zolimi. Kemudian sesudah habis kebaikannya, sementara masih banyak orang yang menuntut, maka kejahatan dosa orang yang banyak itu akan ditimpakan ke dia, kemudian dicampakkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Oleh sebab itu kita perlu menjaga agar jangan nilai-nilai ibadah kita ini hapus disebabkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga lisan dan seluruh tubuh kita dari melakukan dosa. Kemudian insyaAllah mudah-mudahan dengan doa kita, dengan ikhtiar kita, Tanjung Balai ini akan menjadi kota ulama dan insyaAllah kota santri. Bila ada wisata pesantren di sini, maka itu peluang besar di Tanjung Balai ini akan didirikan pondok pesantren, dan mudah-mudahan dari situ lahirlah para alim ulama. Dan itu perlu support dari kita semua. Buka doa, Bapak punya harta, tolonglah nanti mana tahu ada nanti planning untuk itu, kita siap supaya Tanjung Balai ini tetap menjadi kota yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya selalu menyampaikan tausiah. Ada kesalahan kepada ibu bapak, mohonlah diberi kemaafan. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.